Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Di video kali ini kami akan membahas materi tentang am dan khas atau ayat umum dan khusus dalam Al-Quran. Ini merupakan materi kelima dari mata kuliah Ulumul Quran, program studi pendidikan agama Islam Universitas Negeri Jakarta. Pada mata kuliah ini kami diampu oleh Bapak Firdaus Wajidi, STHI, MA, PhD. Kami dari kelompok 5 kelas 1B program studi pendidikan agama Islam Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta tahun 2021 bersama saya Lisa Amelia beserta 3 teman saya yaitu Faisal Nur Halim, Nur Ainun, dan Adam Reza. Adapun materi yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah yang pertama, pengertian am dan khas, yang kedua, bentuk dan macam-macam lafaz am, dan yang ketiga, lafaz khas dengan pengkhususan mukhasis mutasil. Baiklah, materi yang pertama, pengertian am. Am dalam bahasa Arab berarti peliputan sesuatu terhadap sesuatu yang berbilang, baik sesuatu ini merupakan lafal atau lainnya. Am menurut istilah ulama usul fiqh ialah suatu lafal yang menunjuk kepada banyak satuan yang tidak terbatas, yang dalalahnya menghabiskan dan meliputi seluruh satu satuannya itu. Pengertian khos merupakan lawan kata dari am, yaitu lafaz yang diungkapkan untuk menunjukkan satuan maknawi tertentu. Kata khos berasal dari kata khoso yang berarti mengkhususkan dan menentukan. Khos berarti sesuatu yang khusus dan tertentu peruntukannya. Bentuk lafaz am. Bentuk lafaz am bisa diketahui dengan 6 tanda atau 6 ciri. Yang pertama adalah lafaz kulli dan lafaz jami'. Contoh lafaz kulli ada pada surat Ali Imran ayat 185 yang berbunyi kullu nafsin dha'iqatul maut, dan lafaz jami' contohnya terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 29 yang berbunyi huwallazi khalaqal lakum fil ardi jami'a. Yang kedua adalah lafaz-lafaz yang dima'rifatkan dengan alif lam yang bukan al-lahdiyah. Contohnya pada surat Al-Asr. Wal asr innal insana lafi husrin. Maksudnya setiap manusia siapapun itu berada dalam kerugian. Lalu kemudian ini dikecualikan atau diistisnakan dengan ayat selanjutnya. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan menasihati supaya mentaati kebenaran dan menasihati supaya menetapi kesabaran. Yang ketiga, lafaz am bisa diketahui dengan adanya isim nakirah yang berbentuk nafi atau menyediakan dan nahi atau larangan. Contohnya al-hajju ashhuru ma'lumatu faman farada fihinnal hajju fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajju. Musim haji itu pada bulan yang telah dimaklumi. Barang siapa mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah dia berkata jorok atau faras, berbuat maksiat dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Kata rafar, fusuk, dan jidal berarti umum. Apapun itu bentuknya, maka tidak diperbolehkan selama haji. Yang keempat yaitu allati dan alladhi serta cabang-cabangnya. Contoh dalam firman Allah Quran surat Al-Ahqaf ayat 17. Walladhi qalu liwalidayhi uffin lakumul at-tahidani. Dan orang-orang berkata kepada dua orang ibu bapaknya, cis bagi kamu keduanya. Yang kelima adalah semua isim yang berbentuk syarat. Contoh dari am jinis
Jenis ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut. Faman hajjul baita awi atamara fala junaha alaihi an yattawaffa bihima. Maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Yang keenam adalah ismul jinis atau kata jenis yang diidofatkan kepada isim ma'rifat. Misalnya dalam firman Allah Quran surat An-Nur ayat 63. Falyahzaril ladzi yukhalifu an amrihi an tusiyahum fitnatun aw yusibahum ghadabun alim. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Pembahasan selanjutnya adalah macam-macam lafaz am. Melihat bentuk lafaz yang sudah dibahas tadi, dapat diambil bahwa lafaz yang menunjukkan arti umum ada 3 macam. Di antaranya adalah yang pertama, lafaz umum yang dikehendaki keumumannya secara pasti, yaitu lafaz-lafaz umum yang disertai qarinah atau tanda. Lafaz yang am yang tidak mungkin bisa ditaksis, misalnya terdapat pada surat Hud ayat 6, yang di situ dimaksud adalah seluruh jenis hewan melata tanpa kecuali. Yang kedua, lafaz am yang dimaksud secara qati khusus, yaitu didampingi dengan qarinah yang menghilangkan keumumannya dan menjelaskan bahwa yang dimaksud dari lafaz itu adalah sebagian dari satuan-satuannya. Lafaz am yang bisa ditaksis karena ada dalil dan bukti yang menunjukkan kekhususannya. Contohnya itu terdapat dalam surat At-Taubah ayat 120, menerangkan penduduk Madinah dan orang-orang Baduy di sekitarnya adalah lafaz yang umum. Namun yang dimaksudkan adalah khusus orang-orang kaya dan mampu di kalangan kedua itu. Sebab orang yang tidak mampu tidak mungkin sanggup untuk keluar menyertai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam peperangan karena tidak memiliki bekal yang mutlak diperlukan dalam peperangan. Yang ketiga, lafaz am yang memang dipakai untuk hal-hal yang khusus seperti lafaz umum yang tidak ditemukan adanya tanda yang menunjukkan ditaksis. Contohnya terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 228. Di sini lafaz am dalam ayat tersebut adalah al-mutallaqatu atau wanita-wanita yang ditalak terbebas dari indikasi yang menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah makna umum atau sebagian cakupannya. Lafadz khas dengan pengkhususan mukhasis mutasil. 1. Khas dengan penggunaan istisna. Istisna atau pengecualian merupakan pengkhususan yang membatasi kata am atau umum. Contohnya adalah seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat 4-5 yang berbunyi walladzina yarmunal muhsanati lam ya'tu bi'arbati syuhada fajliduhum samanina jadatan wala taqbalu lahum syahadatan abadan wa ulaika humul fasikun illa alladzina tabu. Dan yang kedua adalah contoh khas dengan penggunaan sifat. Contoh khas dengan penggunaan sifat misalnya warabaikum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna, yaitu lafadz allati dakhaltum bihinna adalah sifat bagi lafadz nisaukum. Maksudnya adalah anak perempuan istri telah digauli itu haram dinikahi oleh suami dan halal bila belum menggaulinya. Dan yang ketiga adalah khas dengan penggunaan syarat. Misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 180. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairan al-wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muhsinin. Yaitu lafadz in taraka khairan yang artinya jika ia meninggalkan harta adalah syarat dalam wasiat. Yang keempat adalah khas dengan penggunaan goyah atau batas sesuatu seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 196 yaitu wala tahliku ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Dan yang terakhir adalah khas dengan penggunaan badal bad min kul. Badal bad min kul atau sebagian menggantikan keseluruhan, misalnya dalam surat Ali Imran ayat 97. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila.
yaitu lafadz man istata'a adalah badal dari annas. Maka kewajiban haji hanya khusus bagi mereka yang mampu. Jadi kesimpulan dari awal sampai akhir yang telah kami bahas adalah dalam bahasa Arab berarti peliputan sesuatu terhadap sesuatu yang berbilang. Sesuatu ini merupakan lafal atau lainnya. Adapun menurut istilah ulama usul fiqh ialah suatu lafal yang menunjuk kepada banyak satuan yang tidak terbatas, yang dalalahnya menghabiskan dan meliputi seluruh satu-satuannya itu. Khas merupakan lawan dari kata yakni lafaz yang diungkapkan untuk menunjukkan satuan maknawi tertentu. Kata khas berasal dari kata khassoso, yang berarti mengkhususkan dan menentukan. Khas berarti sesuatu yang khusus dan tertentu peruntukannya. Menurut Abdul Wahab Khalaf, lafal khas ialah lafal yang dibuat untuk menunjukkan satu satuan tertentu, yaitu berupa orang seperti Muhammad atau satu jenis seperti laki-laki, atau beberapa satuan yang bermacam-macam dan terbatas seperti 13, 100, kaum, golongan, jamaah, kelompok, dan lafal lain yang menunjukkan jumlah satuan atau tidak menunjukkan cakupan kepada seluruh satuannya. Taksis ialah mengeluarkan sebagian daripada satuan-satuan lafal dari ketentuan lafal atau dalil. Di mana lafaz tersebut hanya berlaku bagi satuan-satuan yang masih ada atau tidak dikeluarkan. Taksis memisahkan sebagian yang terkandung dalam jumlah arti umum. Dengan kata lain, bahwa taksis itu ialah pengecualian yang ditunjukkan kepada Demikian materi yang bisa kami sampaikan dari kelompok 5 Ulumul Quran. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga yang telah kita pelajari ini dapat bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid din wa dunya wal akhirah. Syukran hazamini astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.